Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Putra dari jurusan Akuntansi kelas Bahasa Indonesia B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Fraud pada kasus Jiwasraya dari sudut pandang Triangle Fraud. Karya tulis ini disusun oleh Bagus Dwi Aprianata, Karya Putra, Dian Zahra Salsabila, dan Jessica Olivia Aristanto dengan dosen pengampu Ibu Putri Kumala Dewi. Gambaran umum yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, pendahuluan, yang kedua, pembahasan, dan yang ketiga adalah kesimpulan dan saran. Langsung saja kita menuju kepada latar belakang. Latar belakang kami menulis karya tulis ini adalah era industri 4.0 berdampak pada semua sektor di dunia, tak terkecuali pada bidang akuntansi. Akuntansi telah mengembangkan konsep-konsep baru untuk mengimbangi kebutuhan akan informasi keuangan yang terus-menerus meningkat guna melaksanakan pembangunan ekonomi dan program-program sosial. Yang selanjutnya adalah masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kecurangan dalam akuntansi. Terdapat dua jenis kesalahan pada akuntansi yang meliputi kekeliruan dan kecurangan. Kecurangan dalam akuntansi biasa disebut dengan istilah fraud. Dan latar belakang ketiga kami menulis karya tulis ini adalah kasus korupsi Jiwasraya yang sangat kompleks dan mengejutkan di Indonesia. Kami tertarik untuk membahas kasus Jiwasraya karena kasus ini sangatlah kompleks dan menimbulkan kerugian yang sangat amat. Selanjutnya, kita akan menuju kepada pembahasan. Pembahasan kali ini akan berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan fraud pada kasus Jiwasraya, lalu bentuk fraud pada kasus Jiwasraya, dan dampak fraud pada kasus Jiwasraya. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menjelaskan kronologi kasus fraud pada PT Jiwasraya. Pada tahun 2019, publik dikejutkan oleh pernyataan resmi PT Asuransi Jiwasraya yang menyatakan ketidaksanggupannya membayar klaim polis nasabah sebesar 12,4 triliun. Lalu, pada bulan Januari 2020, BPK mengungkap kerugian yang diderita Jiwasraya dari perdagangan saham sebesar 6,4 triliun. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab kegagalan PT Asuransi Jiwasraya dalam membayar klaim nasabah. Selanjutnya, kegagalan PT Jiwasraya disebabkan oleh banyak sekali hal. Salah satu penyebab utamanya adalah karena produk Jiwasraya, yakni JS Saving Plan. Ternyata, Jiwasraya sudah mengalami kemunduran program-programnya sejak tahun 2002. Sebenarnya Jiwasraya sudah mengalami kemunduran program-programnya sejak 2002. Alih-alih membenahi keuangannya, pada tahun 2014, Jiwasraya menggunakan Manchester City sebagai sponsor dan memperparah kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita akan menuju kepada penyebab kasus Jiwasraya ditinjau dari teori Triangle Fraud. Yang pertama ada pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan memiliki pengertian yaitu keadaan seseorang yang merasa tertekan dan berada pada kondisi yang berat. Pada kasus Jiwasraya, Jiwasraya mendapatkan banyak tekanan karena kesalahan pada saat melakukan investasi yang menyebabkan kerugian yang sangat besar pada perusahaan. Penurunan prospek keuangan perusahaan pun mendorong oknum-oknum Jiwasraya untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan. Opportunity atau kesempatan memiliki pengertian yaitu peluang dalam melakukan segala tindakan kecurangan. Pada kasus korupsi Jiwasraya, kurangnya pengawasan dari KPK dan badan-badan pengawas lain yang menyebabkan adanya sebuah celah untuk melakukan tindak korupsi. Dan yang terakhir adalah rationalization atau pembenaran. Pembenaran memiliki pengertian yaitu tindakan yang dilakukan merupakan hal yang sah-sah saja. Pada kasus Jiwasraya, oknum-oknum Jiwasraya sangat pintar dan memainkan perannya untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukannya. Sebenarnya, Jiwasraya sudah mulai dicurigai mulai pada tahun 2002. Tetapi karena sangat rapi dalam menyembunyikan kecurangannya, akhirnya kasus ini baru terungkap pada awal tahun 2020. Selanjutnya, saya akan membahas bentuk fraud pada kasus Jiwasraya. Salah satu sumber kerugian PT Asuransi Jiwasraya berasal dari pertimbangan bisnis yang memiliki potensi melanggar etika bisnis
seperti menggunakan premi para pemegang saham berkualitas rendah sebagai investasi saham dalam jumlah yang besar, memberikan harapan palsu kepada pemegang saham, serta tidak memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai alasan tidak dapat dicairkannya produk asuransi Jiwasraya sebagai klaim pemegang saham. Bentuk pelanggaran etika bisnis atau fraud yang telah dipaparkan di atas merupakan keputusan yang sangat fatal dalam suatu perusahaan apabila dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas dampak fraud pada kasus Jiwasraya. Dalam kasus Jiwasraya ini, laporan keuangan yang dimanipulasi atau fraud berperan besar dalam terjadinya mega korupsi ini. Setiap kesalahan dalam pembuatan laporan akan menyebabkan tidak sesuainya kondisi keuangan internal perusahaan dengan fakta yang ada. Manipulasi laporan keuangan tidak hanya berdampak pada internal perusahaan, namun juga berdampak pada eksternal perusahaan, seperti pemerintah yang diwakili BPK sebagai pengawas keuangan perusahaan, maupun pihak-pihak kreditur yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Terdapat banyak sekali dampak pada kasus Jiwasraya ini. Yang pertama adalah financial loss. Kasus Jiwasraya sangatlah merugikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemerintah dan para investor. Yang kedua adalah external confidence. Kasus Jiwasraya memberikan pandangan yang buruk pada perusahaan-perusahaan asuransi terhadap masyarakat di Indonesia. Yang ketiga adalah company moral. Praktik fraud yang telah menyamur akan membawa suasana kerja yang tidak kondusif dan nyaman. Rasa saling curiga dan mencurigai antar karyawan akan menjadi makanan harian dalam perusahaan jika terjadi fraud. Yang selanjutnya adalah increase audit cost. Ketika fraud telah merajalela dan menyamur di dalam sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan biaya operasional, terutama untuk tim audit. Tim audit tentunya akan melakukan tindakan-tindakan maupun investigasi yang dirasa perlu untuk mengatasi permasalahan ini. Yang selanjutnya adalah risiko pengambilan keputusan yang salah. Jika terjadi manipulasi atau kecurangan dalam laporan keuangan, tentunya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, bisa menyebabkan adanya keraguan terhadap kredibilitas perusahaan yang mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan. Yang selanjutnya adalah kesalahan laporan keuangan. Ketidaksesuaian data dan fakta yang ada dengan laporan keuangan yang telah dimanipulasi akan sangat mempengaruhi terhadap perhitungan audit perusahaan, pajak, dan denda yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi aliran dana. Adanya kesalahan atau manipulasi pada laporan keuangan berpengaruh buruk bagi aliran dana perusahaan. Laporan keuangan yang tidak sesuai tidak bisa menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Yang selanjutnya akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari adanya kasus korupsi PT Jiwasraya ini adalah: yang pertama, korupsi Jiwasraya terdiri akibat 3 hal, yaitu pressure atau tekanan yang berasal dari para nasabah yang tidak bisa mengklaim polis nasabah mereka. Yang selanjutnya adalah kesempatan atau opportunity yang didapatkan dari kurangnya pengawasan dari KPK atau badan-badan pengawas lainnya. Dan yang terakhir adalah pembenaran atau rationalization, yaitu begitu rapinya oknum-oknum Jiwasraya dalam menyembunyikan kecurangan mereka agar tidak ketahuan. Dan yang kedua adalah beberapa kecurangan atau fraud yang telah dilakukan pada Jiwasraya akan menimbulkan dampak terhadap beberapa pihak, diantaranya internal perusahaan, pemerintah, maupun kreditur yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Lalu, saran yang bisa kami sampaikan yaitu: yang pertama, bagi pemangku jabatan, hendaknya lebih bertanggung jawab lagi agar kasus fraud tidak terulang lagi. Yang kedua, bagi lembaga pengawas, hendaknya lebih tegas lagi sehingga dapat dengan cepat menemukan kasus-kasus fraud yang sangat merugikan. Dan yang ketiga, bagi BPK, sebagai perwakilan pemerintah dalam hal pengawasan keuangan, hendaknya lebih tegas dan meningkatkan lagi pengawasannya terhadap sektor-sektor usaha milik pemerintah. Sekian presentasi singkat dari saya, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.